Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian api dan terus menghindari serangan. Tubuh Chen Ping menghilang dan muncul, menyebabkan semua serangan Mu Yao gagal. Mu Yao melihat dua bola api di kaki Chen Ping dan mengerutkan kening. Teknik apa yang kamu lakukan? Mu Yao tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa bergerak seketika hanya dengan dua api. Apapun pedulimu padaku, bukankah keluargamu terkenal dengan latihan berbasis api? Kalau begitu teruslah mencoba. Aku tidak takut api. Chen Ping tersenyum dingin, dengan tatapan jijik di matanya. Mu Yao sangat marah karena dia adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, tetapi Chen Ping, master alam kesengsaraan tingkat ketiga, tidak ingin bermain dengannya. Untungnya, ini bukan kota Nanjing dan tidak banyak orang melihatnya, kalau tidak dia akan mempermalukan keluargamu. Nak, aku akan membiarkanmu melihat keterampilan berbasis api keluargamu yang sebenarnya hari ini. Mu Yao meraung dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke udara. Gelombang panas tiba-tiba berkumpul di udara, gelombang panas yang sangat besar menyebabkan salju putih di sekitarnya mencair seketika, menampakkan daratan coklat. Gelombang panas itu terus bergulir di udara, dan kemudian Mu Yao menembakkan teknik spiritual, dan gelombang panas itu tiba-tiba meledak menjadi api yang dahsyat. Nyala api menderu ke arah Chen Ping. Ledakan, nyala api membentuk lautan api, membuat Chen Ping tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Segera, Chen Ping terperangkap dalam lautan api dan menghilang. Mu Yao mengangkat sudut mulutnya, kamu terlalu muda untuk bertarung denganku. Ketika Shen Jizi di samping melihat ini, dia juga tercengang, dia duduk di tanah dan menyaksikan Chen Ping terkubur di lautan api, merasa sangat gugup di dalam hati. Chen Ping sudah mati, apakah Mu Yao akan mengincarnya selanjutnya? Shen Jizi mengkhawatirkan nasibnya sendiri. Dia ingin melarikan diri, tetapi kakinya tidak mau menurutinya. Anak ini tangguh sekali. Dia sudah lama terbakar di lautan api ini dan dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Mu Yao tidak mendengar teriakan Chen Ping dan tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Namun tak lama kemudian, Mu Yao sedikit tercengang, karena ia menemukan bahwa lautan api yang membentang beberapa mil justru menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sosok Chen Ping berangsur-angsur muncul, dan seluruh tubuh Chen Ping ditutupi oleh api, dan api di lautan api berkumpul menuju Chen Ping. Seolah-olah Chen Ping sedang menyerap api ini. Apa yang terjadi? Wajah Mu Yao berubah drastis. Shen Jizi juga membuka matanya lebar-lebar dan melihatnya dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, lautan api menghilang, dan Chen Ping tampak menikmatinya. Terima kasih atas kobaran apimu, yang membuat bintang asliku sedikit lebih terang. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, bintang asli, apa kamu tidak mengerti asal-usul api? Mu Kui terkejut. Bagus. Chen Ping membuka tangannya, dan sumber api meledak, dengan bola api menghantam telapak tangannya. Aura yang dipancarkan api ini jauh lebih kuat daripada Mu Yao. Hanya bola api kecil ini, gelombang panas yang meledak, membuat bebatuan di tanah mulai terbakar. Pantas saja kamu, biksu kecil tingkat ketiga di alam kesengsaraan, berani menantangku. Ternyata kamu sudah memahami asal-usul elemen api. Mu Yao mengertakkan gigi, wajahnya penuh amarah. Jika dia tidak berlatih keterampilan berbasis api, Chen Ping pasti akan takut berdasarkan kemampuannya untuk mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Sangat disayangkan bahwa dia adalah seniman bela diri berbasis api, tetapi Chen Ping telah menyadari asal mula api dan tidak takut sama sekali dengan api. Dalam hal ini, meskipun Mu Yao memiliki level tinggi dan kekuatan yang kuat, tidak ada yang bisa dia lakukan melawan Chen Ping untuk sementara waktu. Nak, tunggu saja, keluargamu kita memiliki lebih dari sekedar keterampilan berbasis api, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Setelah Mu Yao selesai berbicara, dia berbalik dan melompat, bersiap untuk pergi. Kamu ingin pergi? Apakah kamu mendapat izin dariku? Bola api pamungkas di tangan Chen Ping langsung terlempar ke arah Mu Yao. Melihat ini, Mu Yao melambaikan tangannya dengan ringan, dan perisai api muncul. Tapi bola api Chen Ping dengan mudah melewati perisai api dan mengenai Mu Yao. Mu Yao tersandung di udara dan hampir jatuh. Meskipun dia tidak terluka parah, pakaiannya terbakar.
Mu Yao sedang memadamkan api di tubuhnya sambil melarikan diri, terlihat sangat malu. Melihat Mu Yao melarikan diri, Shen Jizi tercengang. Awalnya, dia berpikir tentang cara melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka Chen Ping, Master Alam Kesengsaraan tingkat ketiga, akan mengalahkan Biksu Master Alam Kesengsaraan tingkat 9. Jika Anda mengatakan ini, orang lain pasti akan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi itu memang benar. Chen Ping tidak mengejar Mu Yao, dia pergi ke lembah sungai salju untuk membantu Raja Iblis Ciun menemukan sisa-sisanya. Oke, jangan kaget, ayo pergi ke Snow Creek Valley untuk melihat-lihat. Melihat Shen Jizi yang tercengang, Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, "Baiklah, baiklah." Shen Jizi mengangguk berulang kali, dia tidak berani menyinggung perasaannya sedikit pun sekarang. Jika Chen Ping menyinggung perasaannya, Chen Ping mungkin akan menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan. Chen Ping mengikuti Shen Jizi selama 10 menit lagi dan sampai di sebuah ngarai. Ada gunung-gunung tinggi di sini dan gunung-gunung yang tertutup salju di mana-mana. Namun di tengah ngarai ini, ada aliran sungai kecil yang mengalir perlahan. Kalian pasti tahu kalau suhu di sini sangat rendah dan salju putih di mana-mana. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul sungai? Dan air di sungai ini bersih dan jernih, tetapi tidak ada ikan yang terlihat. Snow Creek Valley juga sangat sepi, tidak ada monster yang terlihat, hanya beberapa hewan kecil yang sesekali muncul dan minum air di tepi sungai. Saya tidak menyangka ada sumber air panas di sini. Air panasnya muncul dari dalam tanah dan tentunya tidak akan membeku. Ini adalah lembah Snow Creek, dan dinamai berdasarkan aliran sungai yang terus mengalir. Tidak peduli seberapa rendah suhu di sini, aliran ini tidak akan pernah membeku. Sungguh menakjubkan. Shen Jizi mengikuti Chen Ping dan berkata. Chen Ping membungkuk dan menyentuh tangannya di sungai, terasa hangat. Chen Ping berdiri dan berkata dengan tenang. Tidak ada alasan bagi sumber air panas untuk membeku. Ini bukan sumber air panas, juga tidak muncul dari dalam tanah. Ini terbentuk setelah salju mencair. Kata Shen Jizi, terbentuk dari pencairan salju. Lalu kok aliran ini hangat? Apakah ada api di tengah bumi di sini? Chen Ping tidak mengerti bagaimana salju bisa mencair. Kecuali jika terjadi kebakaran di inti bumi di sini, dalam hal ini suhu tanah akan tinggi dan salju akan mencair. Tapi kalau api di tengah bumi, bukan sungai kecil ini, saya khawatir salju di sini akan mencair, dan akan terjadi banjir bandang. Tanda seru, Chen Ping membawa mesin ajaib itu bersamanya dan pergi ke hulu sepanjang sungai. Dia ingin melihat di mana sumber aliran itu. Nak, pasti ada jenazahku di sini, aku bisa merasakannya. Tepat ketika Chen Ping dan Shen Jizi sedang menuju lebih jauh ke lembah salju, Raja Iblis Ciun tiba-tiba berbicara. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Jika semua sisa-sisa Raja Iblis Ciun dapat ditemukan di sini, maka Raja Iblis Ciun dapat terlahir kembali. Mengikuti sungai kecil, terus ke depan, ketika dia mencapai ujung sungai, Chen Ping melihat bahwa salju yang terus-menerus turun dari gunung akan mencair ketika mencapai tempat ini dan berubah menjadi aliran sungai yang perlahan. Tidak ada sumber air panas yang keluar di sini, semuanya berasal dari salju yang mencair. Saat salju mencair, batu-batu di tanah berubah warna menjadi merah kecoklatan, seolah-olah baru terbakar. Chen Ping mengulurkan tangan dan menyentuh batu di tanah, dan ternyata sangat panas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sesuatu yang terkubur di sini? Chen Ping menatap area tanpa salju dan mengerutkan kening. Ini dia, tulangku seharusnya ada di sini. Suara Raja Iblis Ciun terdengar lagi. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Ciun, Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naganya dan memutuskan untuk meledakkan bebatuan di tanah untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Minggir, pasti ada sesuatu di bawah tanah di sini, kalau tidak, tidak akan seperti ini. Chen Ping meminta Shen Jizi untuk minggir sedikit, lalu dia mengambil pedang pembunuh naga dan menebaskannya dengan keras ke batu.
Ledakan. Batu itu runtuh secara instan dan membentuk lubang besar langsung di sini. Ini dapat disertai dengan batu-batu yang rusak, dan seuntai gas hitam naik ke langit. Di antara gas hitam ini, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Ki hitam ini mengumpulkan sosok dewasa, memancarkan ratusan ribu suasana. Pria macam apa ini? Mengapa itu keluar tiba-tiba? Chen Ping terkejut, dan terburu-buru. Shen Jizi terkejut melihat adegan ini. Tidak ada yang memikirkannya, bagaimana mungkin ada hal seperti itu di tanah. Ini makan otak, tempat ini harus dikubur di tengkorak, jika tidak, tidak akan ada begitu banyak jangkrik yang memakan otak. Ciun Mojun berkata kepada Chen Ping. Makanan otak, wajah Chen Ping agresif. Dia belum pernah mendengar hal-hal ini sama sekali, belum lagi para beku yang meninggal di surga dan orang-orang. Saya khawatir akan ada jutaan, dan saya tidak melihat siapapun di dalam tengkorak setelah kematian. Ada hal seperti itu. Ciun Mojun melihat keraguan Chen Ping, jadi dia berkata, otak ini hanya dapat diproduksi dalam kasus kekuatan saya. Tampaknya itu pasti tengkorak saya yang terkubur di sini. Lalu aku menggunakan api untuk membakar otak ini, dan kemudian mengeluarkan tengkorakmu. Chen Ping mengatakan bahwa nyala api terbakar di telapak tangannya. Kamu harus membunuh semua pembuatan otakmu. Jika ada yang tersisa, itu akan memasuki otakmu tanpa menyadarinya dan membiarkanmu mati seketika. Ciun Mojun memberitahu Chen Ping. Kali ini, Chen Ping sedikit panik, dan api di tangannya tidak berani melambai. Mati. Melihat bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di depan saya, Chen Ping tidak yakin untuk membunuh semua otak ini sekaligus. Gunakan pukulan terkuatmu, kalau tidak, tidak ada yang mau hidup. Kata Ciun Mojun. Chen Ping memikirkannya, dan kemudian tangan, Raja Allah muncul di tangannya. Sekarang hanya ada mesin ajaib. Chen Ping menggunakan busur Raja Dewa. Dia mungkin tidak tahu apa itu. Hanya dengan menggunakan busur raja dan yang terbaik dari api di dalam tubuh dapat menjadi pukulan terkuat dari Chen Ping. Jika demikian, Anda tidak dapat membunuh otak ini, maka Anda hanya bisa mengenalinya. Begitu Raja Tuhan muncul, nyala api terbakar. Suhu di sekitar meningkat tajam, dan salju langsung mencair, berubah menjadi lebih banyak aliran sungai. Air mengalir melalui kaki Chen Ping, tetapi Chen Ping tetap tidak bergerak, menatap Gu pemakan otak di depannya. Tidak jauh dari situ, Shen Jizi melihat segala sesuatu di depannya dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Dia tidak mengetahui busur Raja Dewa, tetapi dia dapat melihat bahwa busur yang dikeluarkan Chen Ping jelas bukan busur biasa. Dia sangat penasaran dengan identitas Chen Ping, pangeran keluarga macam apa dia yang bisa memiliki uang tak terbatas dan membawa begitu banyak senjata ajaib. Nyala api berkobar di busur Raja Dewa, dan Chen Ping menarik tali busurnya. Tiba-tiba, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan akhirnya terkondensasi menjadi anak panah di busur Raja Dewa, dengan berkah elemen api Chen Ping. Anak panah ini juga terbakar dengan api. Panah ini dipenuhi dengan aura manik, bahkan Shen Jizi, yang bersembunyi di samping, jatuh ke tanah tanpa sadar setelah merasakan auranya. Aura yang sangat menakutkan, bahkan biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan tidak dapat menghentikan aura ini, kan? Shen Jizi membuka mulutnya lebar-lebar dan mendesah. Begitu Chen Ping melepaskannya, bulu panah itu langsung menuju ke arah Gus pemakan otak itu dengan nyala api. Kehampaan berputar untuk beberapa saat, dan sebuah lubang hitam muncul di udara. Panah ini benar-benar membuka celah ruang dan waktu. Ledakan, bulu panah meledak di depan Gus pemakan otak yang tak terhitung jumlahnya, dan api yang mengerikan langsung menyelimuti Gus pemakan otak ini. Dalam sekejap, Gu pemakan otak yang tak terhitung jumlahnya ini berubah menjadi abu di bawah api. Keretakan ruang waktu juga perlahan tertutup akibat ledakan. Sangat buruk, Shen Jizi menelan ludah, dan nafas di tubuhnya terus bergetar.